Baik, perkenalkan nama saya Elfrida Ledamuga, sapaan Ida dengan NIM 2103030086. Baik, saya akan membacakan hasil review buku kelima tentang demokrasi. Yang pertama, beberapa konsep mengenai demokrasi, berbagai macam istilah demokrasi. Demokrasi ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Maka, istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat yang berkuasa atau government by the people. Dalam kurung kata Yunani, demos berarti rakyat atau kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Sesudah Perang Dunia, kita melihat gejala-gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan dunia. Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi sosial yang diperjuangkan oleh pendukung akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap amiguis atau mempunyai pengertian sekurang-kurangnya. Amiguis itu ketentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara berpakai untuk melaksanakan ide atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan mengenai keadaan kultural serat historis yang mempengaruhi istilah, ide atau praktik demokrasi. Halaman 2 yaitu sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi. Ada dua kelompok aliran yang dinamakan dirinya demokrasi, tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Yang dianut Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan mengenai sistem negara. Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum atau dalam kurung Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau dalam kurung hukum dasar yang bersifat absolutisme atau dalam kurung kekuasaan yang tidak terbatas. Berdasarkan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu, corak khas Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan dalam pembukaan undang-undang. Halaman 3, ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah demokratis adalah pemerintah yang tak terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi dan dirumuskan. Halaman 4, pengertian secara demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu yang berarti kekuasaan. Demokratis yang berarti kekuasaan rakyat, dan demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Indonesia, demokrasi adalah gagasan pandangan utama, hak dan kewajiban serta perlakukan yang sama-sama bagi semua warga negara. Bagian B, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Contoh demokrasi. Lingkungan keluarga, misalnya
Sikap kita terhadap semua anggota keluarga ada dimanapun bersikaplah adil terhadap saudari maupun saudara atau orang tua maupun kerabat terdekat. C. Lingkungan tempat tinggal, di mana setiap warga ada dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tentu saja hal ini yang dilakukan oleh semua warga tanpa memandang status, jabatan ataupun ekonomi masyarakat tersebut. Demokrasi dalam negara yang terkait adalah demokrasi dalam sistem pemerintah negara. Di sini setiap orang baik pemerintah maupun masyarakat berperan dalam memajukan negara. Yang D. Ciri-ciri demokrasi. Halaman 5. Adanya keterlibatan warga negara dalam kurung rakyat dalam pengabdian keputusan politik baik langsung maupun tak langsung atau dalam kurung perwakilan. Halaman 7. Sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakupi berapa asal dan nilai yang mewariskan kepadanya. Dan masa yang lampau yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani atau Kunandan, gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta peran-peran agama yang menyusulinya. Sistem demokrasi yang terdapat dalam negara, kota atau dalam kurung city state. Abad yang ke-6 sampai abad yang ke-3 merupakan demokrasi langsung, direct atau demokrat, yaitu sesuatu yang bentuk pemerintah di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan produsur mayoritas. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi ia merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan. Sebagai demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik. Sebagai akibat dari keginian untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah atau tak bersifat naskah. Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Tradisionalisme Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai khusus, yaitu menentukan membatasi kekuasaan pemerintah di suatu pihak lain dan menjaminkan hak-hak asasi warga negaranya. Pada abad ke-16, Eropa baru muncul di negara-negara nasional. Ia memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan dari beberapa perbatasan, yaitu aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesetaraan dan kebudayaan Yunani. Halaman terakhir, halaman 10, yaitu gagasan mengenai perlu pembatasan mendapat rumusan yuridis atau ahli holum Eropa Barat konstitusional seperti Immanuel Kant pada tahun 1722 sampai 1804 dan Fried Julius Stahl. Oleh itu disebut 4 unsur dalam arti klasik, yaitu yang pertama hak-hak manusia, yang kedua
pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjaminkan hak-hak atau dalam kurung negara-negara Eropa konstitusional biasanya disebut trias politik. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan. Dan yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan unsur-unsur. Baik, terima kasih. Itu saja hasil review saya pada buku yang ke-5.